Perkenalkan, nama saya Sofiana Pasaribu. Saya akan membahas tentang apa itu arti pernikahan. Pasti orang bertanya-tanya, apa sih pernikahan itu? Di sini ada beberapa hal mengenai pernikahan. Yang pertama itu pernikahan dengan karunia. Itu contohnya seperti suami dengan istri. Mereka harus mempunyai kasih karunia, harus saling menghibur ataupun saling menolong, maupun suami susah ataupun istri susah, mereka harus saling menolong, suka dan duka mereka harus saling menolong satu dengan sama yang lain. Lalu yang kedua itu pernikahan suatu komitmen. Kenapa pernikahan suatu komitmen? Kalau tidak ada komitmen, pasti nanti hubungan itu akan renggang. Makanya kita harus memerlukan komitmen. Misalnya, suami mempunyai komitmen dengan istrinya dan istri mempunyai komitmen dengan suaminya, pasti mereka akan bersatu. Lalu yang ketiga itu pernikahan tahap kehidupan. Tahap kehidupan itu apa sih maksudnya? Misalnya, laki-laki dan perempuan, mereka harus hidup bersama ataupun melakukan kayak melakukan seksual dengan yang sah. Lalu yang keempat itu pernikahan suatu hubungan yang halus ataupun yang kudus. Laki-laki dengan perempuan, mereka harus dalam melakukan hubungan yang kudus dan dalam kehidupannya. Lalu yang kelima itu pernikahan dalam suatu persekutuan hidup yang kekal. Seperti mereka harus saling melayani, saling memuji nama Tuhan, saling menolong, saling mengampuni, saling memikul. Seperti itulah arti dari pernikahan. Itu bisa saya simpulkan. Yang saya simpulkan di situ tadi yang saya jelaskan ada 5. Bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah karya yang diberi Tuhan ataupun Allah kepada manusia. Nah, seumur hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri supaya melalui hidup manusia kepada Tuhan dipermuliakannya. Lalu di sini juga ada pertimbangan. Pertimbangan penting dalam memilih jodoh. Ya kan? Pasti kalau kita mencari jodoh pasti harus dialah itu jodoh aku. Pasti aku harus mempertimbangkan dia apakah dia cocok. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama itu kita harus berdoa dan meminta kepimpinan Roh Kudus. Apa sih itu? Kenapa sih kita harus meminta itu? Kenapa sih kita harus berdoa kepada Tuhan? Tuhan, harus dia jodohku. Pasti iya, kita harus meminta itu. Kenapa? Karena hal ini untuk menjaga agar kebebasan yang tidak gunanya dalam memilih calon pasangan hidup kita sendiri. Nah, misalnya saya kalau memilih pasangan, saya harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mungkinkah dia jodoh aku? Kalau dia memang jodoh aku, beri aku arahan yang baik kepada dia. Nah, lalu yang kedua itu pertimbangan karakter atau kepribadian seseorang sebelum memutuskan untuk menikahinya atau pacaran sama dia. Nah, itu maksudnya untuk memperbaiki diri. Kita sendiri harus untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena tujuan memperbaiki masalah-masalah dalam kepribadiannya, sedang meraih masa depan yang penuh malapetaka. Apa yang tidak dapat diubah sebelum menikah, tak mungkin pula akan berubah dalam pernikahan. Karena itu, bila tersangkut masalah alkohol, ataupun narkotika, ataupun pelanggaran sosial, dalam itu harus kita pertimbangkan jodoh kita. Tak mungkin dong aku memilih dia kalau dia seperti itu, ya kan? Pasti kita bertanya kan, aku mana mau kalau dia seperti itu. Makanya kita harus melihat cara karakter dia dan kepribadian dia. Sesudah kita tahu dengan cara melihat kepribadian dia, pasti kita akan memahami dia sebagaimana. Ya. Lalu di sini langkah yang ketiga itu kita harus mempertimbangkan untuk menikahi orang yang memiliki banyak kesamaan. Nah, pasti pasangannya memiliki berbagai kesamaan kan. Kayak misalnya saya punya pasangan. Nah, aku harusnya pasangan saya pandai main gitar. Dia juga pandai main gitar. Ya udah. Nah, kita nyanyi. Itu lagi ya cara untuk memilih kesamaannya. Lalu di sini juga dan
Bagaimana dengan pernikahan dengan beda ras atau suku? Memang sih dalam peraturan sih banyak sih yang bilang kayak gitu. Ini saya akan jelaskan. Itu sih peraturan dalam perjanjian lama bahwa orang Yahudi harus menikah dengan sesamanya. Orang Yahudi dimaksudkan untuk menjaga bangsa Israel dari hubungan Arab dengan sekeliling mereka yang menyembah berhala, yang seharusnya ingin dihancurkan Allah. Kemurnian suku atau ras juga penting karena rencana Allah untuk bangsa Israel sebagai bangsa yang unik melalui ras ini. Kalau melalui ras ini adalah penebus yang dijanjikan akan datang. Karena itu pembedahan ras mendahului pembedahan kerohanian. Kalau dari perjanjian baru itu sih sebenarnya tidak dianjurkan atau sih dalam pemisahan ras, karena tidak ada alasan Alkitab yang melarang pernikahan antara ras pada zaman sekarang ini. Meskipun demikian, dari sudut pandangan praktis kita harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang lebih dalam dari sekedar perbedaan warna kulit, seperti latar belakang budayanya, seperti apa pasangan kita, lalu penerimaan sosialnya seperti apa, dan pasti kita dapat mengatasi apapun penghalangan budaya pasangan kita yang akan timbul. Dan pasti pun bahwa kita siap atau akan terus bertahan terhadap setiap stigma sosial yang akan kita maupun anak-anak yang dihadapi. Lalu di sini juga ada pandangan perjanjian baru mengenai pernikahan. Apa sih itu maksudnya itu? Sini saya akan menjelaskan. Dalam perjanjian baru, yaitu dalam 1 Korintus 7 yang dinyatakan bahwa sesungguhnya hidup dalam pernikahan atau hidup memunjang sama-sama merupakan karunia Allah selama dan kehidupan itu mempunyai hubungan dengan kemuliaan Allah. Lalu dari 1 Korintus 7 ayat 7, dari Alkitab Matius 19 ayat 12, dari 1 Timotius ayat 4 sampai ayat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Lalu itu memang di situ ada dikatakan peraturan pernikahan sangat dijunjung tinggi bagi orang percaya. Pasti sih dari kitab perjanjian baru terlihat 2 hal yang sangat menonjol mengenai pernikahan, yaitu sebagai berikut. Pertama itu pasti ada hubungannya suci. Apa sih hubungannya suci itu? Dari dalam Alkitab Ibrani 13 ayat 4 yang dikatakan bahwa hendaklah kita semua menaruh penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur ataupun dengan melakukan persundalan atau perzinaan. Karena yang berbuat demikian akan dihakimi Allah. Dari ayat ini terlihat jelas, Allah menerangkan pernikahan adalah suatu hubungan yang terhormat dan layak untuk dihormati. Karena apa? Hubungan yang suci itu karena Allah membentuk sebuah pernikahan untuk menekan pencobaan, yaitu menghindari dari dosa, baru secara khususnya dosa pencabulan atau perzinaan yang berakibat tidak baik, dan untuk mendukung adanya ketertiban sosial, sehingga melalui pernikahan maka akan terwujud kehidupan yang kudus, damai, dan sejahtera. Lalu yang kedua itu lambang relasi antara Kristus dengan umatnya. Apa sih itu maksudnya? Itu sih persekutuan dalam pernikahan antara suami dan istri. Kalau kita nantikan suatu depan nanti kita kan akan menjalani seperti itu, ya kan? Itu maksudnya itu merupakan lambang atau hubungan antara Kristus dan umatnya. Umat adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dari surat yang dikatakan dari surat Efesus yang di dalam Alkitab itu ada 5 pasal yang menyatakan bahwa hubungan pernikahan antara suami dan istri adalah
sebuah gambaran tentang hubungan Kristus dengan umatnya. Nah, di dalam pernikahan ada unsur-unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suami dan istri, yaitu adanya sikap kerendahan hati. Lalu dari ayat Alkitab itu bisa dibaca dari Efesus 5 ayat 21 dan Filipi 2 ayat 3. Di situ Yesus telah memberikan suatu teladan hidup tentang kerendahan hati, di mana Dia merupakan Allah yang meninggalkan kealahnya, yang mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Nah, dengan mengenai para istri, dalam Alkitab Rasul Paulus berkata, "Hai istriku, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suamimu adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu." Dari ayat untuk suami, dari ayat Rasul Paulus yang berkata, "Hai suamiku, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihimu jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dan cemerlang tanpa cacat atau kurut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Nah, selanjutnya Paulus berkata, "Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi menguasainya untuk merawat sama seperti Kristus terhadap jemaat." Dalam Efesus 5 menunjukkan bahwa orang harus selalu dekat dengan pasangan sebagaimana ia dekat dengan anggota tubuhnya sendiri. Seseorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi tubuhnya sendiri. Seseorang yang tidak mengasihi istrinya sesungguhnya menyakiti diri sendiri. Pasti kita akan mengalaminya, ya kan? Pasti kalau misalnya gini, orang tua kita lihat mereka tidak mengasihi, gimana sih kita memendangi mereka? Apakah mereka tidak mengasihi satu sama lain? Karena kan di Alkitab sudah berkata seperti itu kan. Nah, lalu di dalam Efesus 5 ayat 13 itu yang dikatakan, di mana kebenaran ini sama seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 24, yaitu bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan ia bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari ayat ini terlihat bahwa kedua insan ataupun manusia laki-laki ataupun manusia perempuan menjadi satu daging. Nah, yang bisa saya jabarkan beberapa ayat di atas, beberapa ayat yang tadi saya sebutkan. Di situ terlihat hubungan pernikahan dilambangkan seperti relasi antara Kristus dengan umatnya. Hal tersebut berarti bahwa relasi antara manusia dan Kristus mempunyai pengaruh yang terdampak dalam pernikahan. Hubungan pernikahan yang baik dapat terjadi dan terpelihara dengan baik hanya oleh karena mereka yang berada dalam suatu hubungan yang benar dengan Kristus. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh materi saya